Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan junna wa hisnan li awliyaih. Unzila fihi al-Qur'an hudan linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, al-abiduna wal-abidat, as-saimuna was-saimat, yang insyaallah tanpa terkecuali semua dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa mari hati, pikiran, dan lidah serta diaplikasikan dengan perbuatan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Dan alhamdulillah pada malam hari ini pula kita masih diberikan kenikmatan itu, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa menjalankan aktivitas Ramadan pada hari ini yang sudah memasuki malam yang malam ke berapa tadi ini? 23? Oh 13. Saya pikir sudah 23, karena saya lihat sudah renggang-renggang ini safnya. Malam ke-13 di bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah selesai kita mengalukan salat puasa. Lalu kita berbuka puasa, lalu kita menjalankan aktivitas salat ibadah, salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, dan insya Allah nanti dilanjut dengan salat tarawih. Mudah-mudahan tarawih kita setiap malam yang kita kerjakan, khususnya di malam ke-13 ini yang insya Allah kita kerjakan. Apa keutamaan tarawih di malam ke-13? Barang siapa yang menjalankan, yang melaksanakan aktivitas ibadah salat sunnah tarawih di malam ke-13, maka dia nanti datang di hadapan Allah pada hari kiamat terbebas dari segala keburukan-keburukan di yaumil akhir. Dan barang siapa yang melakukan salat tarawih nanti malam ke-14 besok, maka insya Allah nanti dia akan selamat dari hisab di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya nanti, baik sekarang maupun nanti besok malam, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bismillah, saya diberikan amanah oleh pengurus Masjid Agung Sidendreng Rampang Sidrap ini, yaitu dengan judul peranan ibu dalam pembinaan anak. Peranan ibu dalam tentunya mendidik anak. Ada satu pepatah yang sering kita dengar, di balik kesuksesan seseorang pasti ada peranan seorang wanita di balik semua itu. Tentu yang pertama adalah peranan seorang ibu. Makanya dalam peranannya seorang ibu harus dipersiapkan sedini mungkin. Ada salah satu riwayat mengatakan, seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Datang, wahai Amirul Mukminin, saya punya seorang anak yang nakal sekali. Apa bahasa Bugisnya nakal? Apa? Hah? Batalada.
engkau keras, batalada, durhaka dia kepada saya wahai Amirul Mukminin. Lalu anak itu pun dipanggil oleh Amirul Mukminin. Nak, celakalah engkau. Engkau telah durhaka kepada orang tuamu. Maka ketika engkau durhaka kepada orang tuamu, maka Allah pun akan murka kepada kamu, dan itu termasuk dosa besar, kata Amirul Mukminin kepada anaknya. Lalu anak ini pun mengatakan, tunggu dulu Amirul Mukminin, jangan engkau langsung mengadiliku menjadi anak durhaka. Maaf, kalau seorang ayah memiliki hak untuk dihormati, dihargai, anak berbakti adalah haknya seorang ayah, seorang ibu. Apakah ada haknya seorang anak terhadap orang tua, wahai Amirul Mukminin? Ada. Apa haknya, wahai Amirul Mukminin? Haknya seorang anak terhadap orang tua 3. Yang pertama, memberikan calon ibu yang baik untuk putra-putrinya. Yang kedua, memberikan nama yang baik untuk putra-putrinya. Dan yang ketiga, hak seorang anak adalah mendapatkan pengajaran Al-Quran dari orang tuanya. Ya, itulah Amirul Mukminin. Haknya seorang anak dari orang tuanya. Yang semua itu saya tidak dapati. Kenapa? Maaf, saya dilahirkan dari seorang ibu, maaf, hamba sahaya yang hitam, maaf, jelek, yang dia beli di pasar dengan harga 2 dirham. Dia hanya di malam hari menghamili itu perempuan lalu mengandung saya. Lalu yang kedua, dia memberikan nama saya Ju'al. Apa artinya Ju'al? Ju'al itu adalah artinya seseorang yang sombong, yang keras. Dan yang ketiga, maaf, dia orang tua tidak pernah mengajarkan Al-Quran sama sekali kepadaku. Berarti dia tidak memberikan haknya saya, wahai Amirul Mukminin. Lalu Amirul Mukminin pun memanggil orang tua tersebut, celakalah engkau wahai orang tua, anak itu durhaka, tapi terlebih dahulu engkau pun durhaka kepada putramu. Nah, salah satu poinnya tadi yang pertama, mempersiapkan calon-calon ibu yang terbaik untuk putra-putrinya. Pak, kira-kira mohon maaf saya bertanya nih sama Bapak, pertama kali dulu ketika ingin menikahi istri Bapak, yang pertama kali dilihat apanya? Hah? Apanya? Wajahnya, cantiknya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Padahal Rasulullah sudah menggambarkan, tungkahul mar'ali arba, nikahi wanita karena 4 perkara. Yang pertama, 5 liha, boleh lihat hartanya. Lihasabiha, boleh lihat keturunannya. Li jamaliha, boleh juga lihat karena cantiknya. Tapi yang keempat, poin yang penting, lidiniha, lihatlah, carilah, nikahi wanita karena agamanya. Fadfar bidati dain, maka pilihlah yang agamanya, maka engkau akan selamat, engkau tidak celaka. Jadi poin yang pertama yang harus dilihat adalah agamanya. Cantik, nanti juga luntur, betul tidak? Usia 40-50 tahun, lanyak mi cantik nah, apalagi sudah makapuru, sipo isina, Masya Allah. Dulu usia 20 tahun memang ketika dia tersenyum manis, mempesona, menggugah hati. Tapi kalau sudah 70 tahun tersenyum, tega agak menggugah hati. Masya Allah. Harta akan habis, keturunan akan habis. Mohon maaf, keturunan akan tidak menjamin kemuliaan seseorang. Tapi yang menjamin kemuliaan seseorang, kualitas seseorang adalah agamanya. Apalagi, mohon maaf, mempersiapkan ibu dari calon anak-anak kita adalah haknya seorang anak dari kita. Kenapa?
karena ibu memiliki peranan yang luar biasa dalam mendidik anaknya. Tarbiyatul ula wal aula. Ibu pendidik pertama dan utama. Makanya dalam syair dikatakan madrasatun idza atattaha sya'ban tayyibil a'raq. Kalau engkau, mohon maaf, ibu adalah suatu madrasah, bagaikan madrasah, tempat pembelajaran. Kalau engkau sudah mempersiapkan sejak dini, berarti engkau telah mempersiapkan suatu bangsa akan memiliki generasi yang baik. Makanya tidak tanggung-tanggung. Rasulullah pernah ditanya, Rasul, siapa yang harus saya berbakti setelah Allah dan Rasulnya? Jawabnya, ummuk, ibumu. Summaman ya Rasulullah, siapa lagi? Ummuk, ibumu. Summaman ya Rasulullah, ummuk, ibumu. Baru keempat kalinya, summaman ya Rasulullah, siapa lagi Rasulullah? Abuk, bapakmu. Ibu, 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 baru bapak. Ibu 3, bapak 1. 1 bapak, ibu 3, ibu 1. Kok jadi begitu ya? Kenapa bisa 3 tingkat ini baru bapak? Ya Allah, sehebat apapun bapak, sekaya apapun bapak, bapak tidak mendapatkan 3 yang bisa didapati, yang bisa dikerjakan, yang bisa dialami oleh seorang wanita. Hamil, bapak dia nama tampu. Melahirkan, sekuat apapun bapak tidak melahirkan. Menyusui, dek, walaupun bapak punya uang megalak dan doi, nak tidak bisa menyusui. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Maka karena kemuliaan seorang ibu itulah tingkatannya 3 tingkat dibanding bapak. Makanya di dalam Al-Quran pun surat Luqman, Allah berwasiat, wa wasainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tua, khususnya ummu wahnan ala wahnin, yang mana seorang ibu mengandung yang terus lemah bertambah kelemahannya, wa fisaluhu fi amaini, setelah mengandung menyusui sampai disapi 2 tahun, maka kata Allah, anishkurli, maka bersyukurlah engkau kepadaku Tuhanmu, wali walidaika, dan bersyukurlah terhadap orang tuamu. Ilayyal masir, dan hanya kepadakulah, kata Allah, engkau semua akan kembali. Maka Bapak Ibu, mendidik anak, peranan yang terpenting adalah seorang ibu, tapi bapak tidak lepas tangan. Jangan bilang anaknya nakal, tuh gara-gara kamu mah tidak mendidik yang baik. Tuh nakal gara-gara kamu mah, mohon maaf, tidak diperhatikan. Jadi apa? Menyalahkan istrinya. Padahal apa? Tugas mendidik anak tetap menjadi tugas kedua orang tua. Tapi memang ibu yang paling banyak waktunya bersama anak-anaknya. Maka jangan salah, mohon maaf, ibu itu adalah tempat surga untuk seorang anak. Al-jannatu tahta aqdami ummahatikum. Surga berada di bawah telapak kaki ibu, bukan kaki bapak. Makanya di Bugis kan, mohon maaf, Indo boting, degaga ambo boting. Indo aje, tania ambo aje. Indo 5, tania ambo 5. Bahkan Indomaret degaga ambo Maret. Indomie degaga ambomi. Bahkan Indosiar degaga ambosiar. Bahkan negara kita Indonesia tania Ambonesia. Indo mana? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nah,
Kenapa ibu menjadi peranan yang penting dalam mendidik? Tadi yang pertama, ibu memiliki, mohon maaf, kedudukannya menjadi pendidik pertama dan utama. Kenapa? Karena dia diberikan amanah oleh Allah untuk mengandung. Dari masa kandungan seorang anak di dalam perut seorang ibu, disitulah ibu berperan untuk mendidik anak-anaknya. Apalagi usia 4 bulan ditiupkan ruh oleh malaikat Jibril, maka disitulah panca indera yang pertama kali berfungsi adalah panca indera pendengaran. Maka usia 4 bulan dalam kandungan seorang anak, dengarkan yang baik-baik anak itu di kandungannya. Pegang perut, komunikasi. Ayah juga punya peranan, pegang perutnya. Yang ada anaknya di dalam perut istri, tak perut pak ya, perut bukan pegang yang lain, perut. Masya Allah, sambil apa komunikasi, tenang di situ nak, sabar di situ, ayo nak kita sholat berjamaah, ayo nak kita makan, ajarkan komunikasi. Mamanya juga begitu, dengarkan bacaan Al-Quran, dengarkan salawat, dengarkan zikir. Ya Nabi salam alaika, sambil komunikasi, pegang-pegang perutnya. Jangan lagi matampu beneta dinyanyiin kemana. Nanti anak dalam perut bingung mama mau kemana. Karena anak sudah dengar tuh panca indera. Masya Allah, ibu pendidik pertama yang utama. Dan dari makanan yang dimakan seorang ibu itu menjadi daging, menjadi darah daging anak yang di dalam kandungannya. Dari susu yang diberikan seorang ibu kepada anaknya, di situ mengalir darah. Makanya tadi ada satu pesan Rasulullah, janganlah engkau menikah dengan wanita yang dungu, wanita yang bodoh. Karena apa? Dari air susu seorang ibu itulah akan mewarisi karakter watak anak nanti kelak. Dan memang menurut penelitian, biasanya kalau ibunya cerdas, maka besar kemungkinan anaknya nanti cerdas. Karena apa? Karena dari air susu itu mengalir di dalam tubuhnya, mewarisi kepintaran, kecerdasan ibunya. Makanya Pak, carilah nanti yang belum menikah nih. Ada yang belum menikah di sini? Hah? Ada? Atau ada yang mau menikah lagi? Carilah istri-istri yang pintar, bila perlu penghafal Quran. Karena nanti kecerdasan anak itu, mohon maaf, diwariskan dari ibunda, diwariskan dari ibunya, diwariskan dari mamahnya. Banyak sekali, Masya Allah, contoh-contoh seseorang yang begitu menjadi tokoh dalam dunia. Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani, mohon maaf, bahkan Abu Hurairah. Ini mohon maaf, dia terlahir, dia terdidik dari seorang ibu yang single parent. Seorang ibu, mohon maaf, yang seorang diri membesarkan anaknya. Kenapa? Karena ibu memiliki sesuatu yang luar biasa. Doa, daya, dan bahkan dana dari seorang ibu dia curahkan untuk mendidik anak-anaknya. Makanya jangan macam-macam sama ibu. Pak, jujur jangan ada dusta di antara kita. Bapak lebih sayang ibu atau istri? Yang punya istri, bapak kalau disuruh pilih antara ibu dengan istri, bapak pilih mana? Jujur jangan ada dusta di antara kita. Teriak pilih ibu, tapi ternyata prakteknya, mohon maaf, lebih mendahului istri daripada ibunya. Dia mikirin istri saya makan apa nih, anak-anak saya makan apa ini. Tapi tidak sedikit dia tidak mikirin, oh ibu saya makan apa ini. Tidak sedikit, mohon maaf, yang berhari-hari tidak komunikasi dengan ibunda. Tidak sedikit yang berhari-hari, mohon maaf, dia tidak memberikan atau bertanya bagaimana kabar ibunya.
Padahal ketika masa ada ibu, disitulah letak surga, jalan tengah surga untuk kita. Kapan sudah tidak punya ibu, maka jalan menuju surga hilang satu dari diri kita. Bapak seperti ini karena dari pendidikan ibu-ibu bapak. Ibu sukses pasti dari pendidikan ibu-ibu. Kita tidak mesti seorang orang tua karena belum tentu kita punya anak, tapi kitalah pasti seorang anak dari orang tua kita. Maka Bapak Ibu, berilah kesempatan istri kita untuk mengupgrade dirinya, menjadikan seorang yang cerdas. Berikan kesempatan istri kita untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Berikan istri kita untuk bisa kesempatan untuk bisa mengoptimalkan dalam mendidik anak-anak kita, sehingga dari pendidikan seorang ibu yang baik nanti akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Mudah-mudahan ibu, bapak, walaupun tidak punya kesempatan untuk bisa memberikan ilmu kepada istrinya, Pak, haknya seorang istri, kewajiban bapak itu bukan hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi apa? Memberikan hak seorang istri, salah satunya adalah apa? Berikan kesempatan dia untuk mendapatkan ilmu. Kalaupun kita tidak bisa memberikan ilmu secara langsung, berikan kesempatan dia untuk mencari ilmu di majelis-majelis taklim. Insya Allah dari ilmu yang dia dapati akan menjadi bekal dia, menjadi modal dia dalam mendidik anak-anaknya, yang mana notabene anak-anak lebih banyak waktunya bersama ibu. Makanya tadi surga berada di bawah telapak kaki ibu, karena ibu, mohon maaf, punya peranan yang begitu hebat dalam mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan ibu, bapak diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh atau salehah. Amin. Apalagi yang sudah punya anak remaja, sekarang ini kita harus berhadapan dengan teknologi, dengan HP, dengan gadget. Masya Allah. Kenapa saya bisa berbicara begini? Karena saya punya anak yang remaja. Kalau sudah pegang HP, Masya Allah, harus bertengkar kita. Kalau sudah pulang dari pondok harus teriak-teriak kita. Ya biasanya begitu anak-anak santri kalau udah pulang ke rumah kan alasannya, bunda puas-puasin kalau di pondok mah nggak pegang HP, puas-puasin di rumah. Masya Allah. Tapi kalau kita tidak, mohon maaf, mengerem, ya anak kita nanti kebablasan. Ini tantangan kita. Tapi semakin berat tantangan kita dalam berbuat kebaikan, semakin berat tantangan kita dalam mengarahkan mendidik anak-anak kita, maka insya Allah semakin baik dan semakin besar juga pahala yang akan Allah siapkan kepada kita, insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak saleh dan salehah. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itulah yang selalu kita senandungkan, yang selalu kita ajukan kepada Allah agar kita dianugerahkan anak-anak yang saleh dan salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Kalau ada yang benar, mutlak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan yang kurang berkenan, lihat pribadi saya, pasti mutlak datang dari pribadi saya selaku manusia biasa. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.